Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kali ini kita kembali di konten Ramal Squero. Ya seperti biasa di Ramal Squero kali ini kita sudah menuju bulan baru ya. Jadi sekarang ini tag video ini masih bulan Agustus ya. Bulan Agustus sudah hampir selesai, kita akan masuk ke bulan September. Tentunya di peralihan bulan ini seperti biasa saya akan meramalkan bagaimana asmara dari setiap zodiak, dan kali ini saya akan meramalkan 3 zodiak terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan ada part 1, part 2, part 3, part 4. Jadi ada 12 zodiak total kan. Total ada 12 zodiak, dan setiap episode akan saya ambil 3 zodiak untuk diramal kira-kira asmaranya seperti apa. Jadi untuk hari ini saya akan meramalkan zodiak Aries, Taurus, dan Gemini. Dan sebelum kita masuk ke Ramal Squero pada episode hari ini, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan episode yang selanjutnya. Kira-kira misalkan hari ini zodiak kamu belum diramalkan, jadi kalian tidak ketinggalan untuk melihat kira-kira bagaimana ramalan dari zodiak kalian ya. Jadi apabila kalian sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, kalian pasti akan mendapatkan notifikasi dari Aditya Squero channel apabila ada video terbaru. Oke, kalau sudah di subscribe, langsung saja kita mulai Ramal Squero pada kesempatan hari ini. Zodiak yang pertama adalah untuk Aries ya. Jadi sebelum kita ambil, saya akan mengacaknya terlebih dahulu. Jadi setiap zodiak akan diwakili oleh 1 lembar kartu, dan saya akan langsung membacakan dan meramalkan kira-kira asmara kamu dengan si dia seperti apa. Dan saya ingatkan sekali lagi, apabila kalian ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa sertakan alasannya, atau bisa juga lewat Instagram saya di @aditex_squero. Dan apabila kalian ingin diramal oleh saya secara lebih rinci, secara lebih private tentang asmara, karir, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditex_squero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Saya akan ambil kartu yang pertama, yaitu untuk zodiak Aries. Ya, kartu yang pertama untuk Aries. Untuk Aries di bulan September tahun 2020, saya melihat untuk asmara dari Aries masih ada sesuatu yang ditunggu-tunggu ya, seperti masih menunggu jawaban ya. Masih menunggu jawaban dari si dia, dan kamu merasa bahwa kamu saat ini hanya sebatas teman dan tidak dianggap lebih. Oke, jadi mungkin cukup membuat kamu merasa patah hati, bisa saja, atau bisa merasa juga merasakan diri kamu ternyata tidak dianggap lebih ya. Jadi pasti ada perasaan-perasaan yang cukup membuat hati kamu menjadi terluka ya. Jadi kamu harus bisa lebih kuat lagi, bisa lebih tabah lagi, supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu ingin bersanding dengan dia, mungkin kamu ingin mendapatkan simpati dari dia, tapi jangan terlalu over ya. Di sini saya melihat bahwa kamu masih terpaku pada satu tujuan dan masih terpaku pada satu titik ya. Jadi bisa dibilang kamu seperti merasa bahwa kamu menyukai dia hanya sebatas ini ya. Jadi masih belum terlihat ketulusan kamu, jadi dia juga masih tidak terlalu mengubris ya. Jadi kamu jadi merasa tergantung ya, jadi masa digantung dan tidak diberikan kepastian ya. Jadi kamu harus bisa pintar-pintar untuk mencari celah, pintar-pintar untuk mendapatkan respon dari dia, dan jangan sampai dia itu juga menjadi
ilfil dan juga menjadi menjauh dari kamu. Oke, jangan sampai itu terjadi. Lakukan dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa jangan overprotective juga. Ingat, dia belum jadi siapa-siapa kamu. Bahkan apabila itu pacar kamu atau sudah memiliki hubungan khusus dan hubungan serius, kamu juga jangan terlalu melarang-larang dia, karena apabila dia sudah merasa tidak enak, merasa sudah ini orang kok mengatur-ngatur banget sih ya, jadi bisa membuat dia merasa bahwa hidupnya terkekang ya. Jadi dia merasa bahwa wah, ini hubungan kita ternyata cuma sebatas ini aja ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan intinya adalah untuk Aries di bulan ini masih sebatas stuck ya, sebatas jalan di tempat, hanya digantung juga. Dan kamu harus bisa segera mencari jalan keluar supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau dan bisa mendapatkan simpati dan juga balasan cinta dari si dia. Kartu yang kedua yaitu untuk Taurus ya, jadi yang berzodiak Taurus disimak baik-baik ya. Kartu yang keluar untuk Taurus, di sini saya melihat untuk Taurus, kamu masih merasa bahwa kehidupan kamu hanya sebatas ini ya, hanya tetap merasa bahwa kamu itu sendiri. Padahal enggak, padahal ada banyak orang yang merasa simpati dengan kamu, merasa bahwa kamu adalah orang yang cukup diperhitungkan sehingga dia memperhatikan kamu ya. Jadi sebenarnya ada yang memperhatikan kamu, namun kamu merasa bahwa diri kamu sendiri dan kamu masih kurang peka dengan seseorang yang mungkin saat ini sedang dekat dengan kamu, tapi kamu tidak menganggap dia adalah target, atau mungkin bisa dibilang dia adalah orang yang kamu cinta dan kamu sayang ya. Kamu tidak merasa seperti itu, namun diam-diam sebenarnya ada yang memperhatikan kamu dari ini ya, dari kacamata asmara ya. Namun apabila kita di sini saya membaca bahwa kamu merasa sendiri, terlalu lama dengan kesendirian, namun sebenarnya kamu itu banyak yang memperhatikan ya, cukup banyak lah. Namun kamu tidak merasa dan kamu tidak menganggap juga sih, tidak menganggap bahwa ada orang-orang yang memperhatikan kamu dan ada orang khusus yang sangat memperhatikan kamu. Namun kamu tidak merasa dan ya menganggap itu tadi hanya sebatas teman biasa, dan juga kamu agak-agak cuek ya. Jadi jangan seperti itu. Apabila kamu memang merasa sendiri, ada baiknya kamu juga bisa mencoba untuk membuka hati kamu untuk orang lain ya. Jadi jangan sampai terpaku pada satu target, namun juga kamu juga harus berusaha juga. Jangan hanya terpuruk dengan kesendirian. Apabila kamu gagal dengan si A, kamu juga harus bisa membuka lembaran baru dan menerima bahwa kamu dengan si A mungkin tidak cocok. Jadi kamu bisa melihat di sekeliling kamu, misalkan ada orang-orang yang mungkin perhatian dengan kamu, mungkin itu adalah orang yang benar-benar jauh dari lubuk hatinya memang ingin bersamamu, memang ingin memiliki hubungan khusus dengan kamu ya. Jadi kamu harus peka dan kamu harus bisa move on, bisa segera membuka hati, jangan terlalu lama sendiri. Karena saya melihat di sini kamu merasa bahwa sudah terlalu lama sendiri, tapi kamu juga tidak mau untuk keluar dari zona itu. Jadi kamu hanya terpaku oleh orang yang kamu anggap ini adalah orang yang harus diperjuangkan, padahal sudah jelas saat itu sebagian besar ya, mungkin bisa dibilang 75-80% kamu sudah gagal dengan perjuangan kamu ya, perjuangan kamu untuk mendapatkan si dia ya. Itu kamu sudah merasa sudah gagal, namun kamu masih mengharapkannya. Jadi jangan seperti itu. Apabila memang sudah tidak bisa diperjuangkan, kamu harus bisa membuka lembaran baru, membuka hati kamu untuk orang lain ya. Di sekitar kamu mungkin sudah ada, jadi kamu harus lebih peka dan bisa segera mengambil langkah supaya kamu tidak terpuruk
dan bisa segera membuka lembaran baru. Selanjutnya saya akan mengambil kartu yang ketiga, kartu yang terakhir, yaitu untuk zodiak Gemini. Jadi teman-teman yang berzodiak Gemini, simak baik-baik untuk asmara Gemini di bulan September tahun 2020. Ini dia kartu yang keluar untuk Gemini. Di sini saya melihat untuk Gemini ada pengganggu, atau mungkin bisa dibilang ada seseorang atau dua orang yang diam-diam memperhatikan hubungan kamu sama pasangan kamu, atau bisa dibilang gebetan kamu, ya. Jadi bisa dibaratkan ini kamu sama si dia, ya, kamu sama gebetan kamu, pacar kamu, pasangan kamu, ya. Jadi ada, bisa dibilang ini adalah 3 atau 4 atau ya beberapa orang yang memperhatikan hubungan kalian dari jauh. Ini ada sisi positif dan negatifnya, ada yang mendukung, namun di sini saya juga melihat ada yang mengharapkan kalian itu ada perpecahan, ya. Jadi seperti nggak suka kalian berdua itu harmonis. Jadi ada, mungkin bisa dibilang entah itu ketidaksukaan dengan hubungan kalian berdua, atau karena ada yang suka nih, ada yang suka sama kamu dan pengen bisa mendapatkan kamu. Kalau ibarat kata bahasa kerennya itu menikung, ya, menikung hubungan kamu sama si dia. Ya, jadi harus hati-hati. Namun tidak semua orang yang memperhatikan hubungan kamu itu negatif, itu tidak. Maka dari itu saya bilang bahwa ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif yang itu tadi, ya, saya mengatakan ada kemungkinan untuk menikung. Namun yang positif adalah orang yang memperhatikan kamu dan bisa mendukung, ya. Apabila ada yang mendukung hubungan kamu dengan si dia, itu berarti mungkin bisa dibilang banyak yang menyukai, atau ada orang-orang yang juga menyukai keharmonisan hubungan kamu sama si dia. Atau mungkin itu tadi, ya, yang negatif, ada yang iri atau ada yang ingin menikung. Itu kamu harus lebih berhati-hati lagi. Namun jangan sampai kamu juga jadi overprotective, ya. Kamu merasa bahwa pasangan kamu itu ada yang menyukai dan kamu tidak tahu orangnya siapa, dan tiba-tiba pasangan kamu ternyata menjalin kontak, atau mungkin ada pas ketemu atau gimana dengan orang lain, dengan lawan jenisnya tentunya, dan kamu merasa, wah, jangan-jangan ini nih orang yang ingin merusak hubungan aku sama si dia, ya. Jadi kamu jangan jangan langsung negative thinking, ya. Kamu harus bisa menelusuri, ya, meskipun harus berhati-hati, meskipun harus waspada, kamu juga harus bisa untuk lebih melihat keadaan, ya. Apabila memang itu hanya sebatas teman, hanya sebatas, ya, bisa dibilang say hey, ya, hanya saling menyapa dan tidak ada maksud-maksud tertentu, atau mungkin ada maksud bisnis, kan bisa jadi. Jadi kamu jangan terlalu negatif thinking, ya, misalkan harus waspada, ya kamu harus waspada yang seperlunya saja, ya. Jadi meskipun harus waspada, kamu juga harus bisa lebih menjaga keharmonisan hubungan kamu sama si dia, ya. Jadi jangan sampai dikit-dikit berantem, terus bisa diambil kesempatan tersebut, ya. Ada orang yang masuk, ya, ada keretakan, kemudian ada orang yang ingin atau menginginkan hubungan kalian itu hancur, berantakan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif tadi, ya. Jadi jangan sampai, kamu harus tetap bisa menjaga keharmonisan dan bisa lebih berhati-hati lagi, namun juga jangan overprotective. Dan itu tadi ketiga zodiak sudah saya bacakan, ada Aries, Taurus, dan Gemini, ya. Jadi buat zodiak yang belum saya bacakan, tunggu di episode selanjutnya, ya. Jadi di episode selanjutnya saya akan membacakan juga 3 zodiak, ada Cancer, ada Leo, dan juga ada Virgo, ya. Jadi tunggu
buat teman-teman yang zodiaknya saya sebutkan tadi ya, 3 tadi, ada Cancer, Leo dan Virgo, tunggu di part yang kedua. Dan untuk part yang ketiga dan part yang keempat, sabar ya, jadi masih banyak zodiak yang belum saya bacakan, jadi jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, bagaimana? Yang belum subscribe langsung saja untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Square Channel. Dan jangan lupa di Adit X Square Channel ini tidak hanya ada konten ramal, namun ada konten-konten menarik lainnya yang bisa kamu saksikan, dan semoga bermanfaat dan menghibur. Saya ingatkan sekali lagi, ramalan ini hanya sebatas prediksi ya, jadi tidak ada maksud untuk mendahului kehendak yang di atas, karena manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Yang berwenang dan berhak mengatur adalah Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya Adit X Square mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.